Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Triwidya Pratnyani. Saya dari kelas 1D Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Di video ini saya akan membahas beberapa hal mengenai akuntansi perusahaan dagang. Jadi langsung saja ke topik pembahasan. Jadi saya di sini membuat dua topik. Yang pertama ada pengertian perusahaan dagang dan yang kedua ada metode pencatatan. Langsung saja kita ke topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya itu membeli, menyimpan dan menjual barang dagang kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut terlebih dahulu. Barang yang dijual itu dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Jadi itu merupakan pengertian perusahaan dagang. Oke, selanjutnya kita ke topik pembahasan yang kedua mengenai metode pencatatan. Jadi di dalam perusahaan dagang itu terdapat dua metode pencatatan. Yang pertama ada metode pencatatan perpetual dan ada metode pencatatan periodik. Di sini kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita akan bahas itu metode perpetual. Jadi, dengan sistem pencatatan perpetual, harga pokok dari barang yang dijual itu ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Hal yang diperhatikan dalam mencatat transaksi barang dagang dengan menggunakan metode ini bahwa akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan ongkos angkut masuk itu tidak akan pernah digunakan. Jadi seluruh akun ini akan digantikan dengan akun persediaan barang dagang. Oke, langsung saja kita ke contoh jurnal di dalam pencatatan masing-masing transaksi. Yang pertama ada mencatat transaksi pembelian. Seperti yang kita lihat yaitu di tabel bahwa pembelian secara tunai itu dicatat dengan menaikkan saldo akun persediaan barang dagang dan mengurangi kasnya. Sedangkan jika dia melakukan pembelian secara kredit, persediaan barang dagang dan utang dagangnya itu bertambah. Jadi ayat jurnal yang kita buat itu persediaan barang dagang pada kas apabila pembelian dilakukan secara tunai dan persediaan barang dagang pada utang dagang apabila pembelian dilakukan secara kredit. Jadi selanjutnya yang pencatatan yang kedua itu ada pencatat transaksi retur pembelian dan penyesuaian harga beli. Retur pembelian adalah pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibeli karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Jadi pembeli akan menerima pengurangan utang jika awalnya itu melakukan pembelian secara kredit. Apabila pembeli melakukan pembelian secara tunai itu akan menerima pengembalian kas. Kalau penyesuaian harga beli itu pembeli memilih untuk tidak mengembalikan barang yang telah dibeli kepada penjual asalkan penjual itu bersedia untuk memberikan penyesuaian atau pengurangan harga dari harga yang dibeli semula. Jadi ayat jurnal yang kita buat itu kas pada persediaan barang dagang apabila pembelian dilakukan secara tunai dan utang dagang pada persediaan barang dagang itu apabila pembelian dilakukan secara kredit. Selanjutnya yaitu mencatat transaksi potongan pembelian. Akun potongan pembelian sifatnya mengurangi harga pokok dari barang yang dibeli. Jadi ingat, potongan pembelian apabila kita menggunakan metode perpetual, akun ini diganti menggunakan persediaan barang dagang di sebelah kredit. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh pembeli saat melakukan pembayaran utang dengan mencatat atau memanfaatkan potongan tunai itu dapat kita catat utang dagang pada kas dan persediaan barang dagang. Namun jika pembeli gagal memanfaatkan potongan yang ada, maka ayat yang dibuat itu utang dagang pada kas. Selanjutnya yaitu mencatat transaksi pada ongkos angkut. Jadi ongkos angkut ini ada dua, ada ongkos angkut masuk dan ongkos angkut keluar. Jadi untuk ongkos angkut masuk ini bersifat menambah harga pokok dari barang yang dibeli. Apabila persediaan ini dicatat dengan menggunakan metode perpetual, ingat ini ongkos angkut masuk ini akan diganti dengan akun persediaan barang dagang. Jadi ayat jurnalnya itu persediaan barang dagang pada kas. Sedangkan ongkos angkut keluar itu dicatat di sebelah debit dalam jurnal. Dalam laporan laba rugi, akun ongkos angkut keluar itu diklasifikasikan sebagai beban operasional atau beban penjualan dan ongkos angkut keluar itu tetap digunakan baik dengan metode perpetual atau menggunakan metode periodik.
Lalu untuk ayat jurnalnya itu dapat kita buat ongkos angkut keluar pada kas. Selanjutnya yaitu mencatat transaksi penjualan. Jadi transaksi penjualan itu, pendapatan penjualannya itu sama seperti dengan pendapatan jasa dicatat ketika pendapatan itu sudah terjadi atau sudah berlangsung. Untuk ayat jurnalnya itu kas pada penjualan apabila penjualan dilakukan secara tunai dan piutang dagang pada penjualan apabila penjualan dilakukan secara kredit. Karena kita menggunakan metode perpetual, jadi harga pokok dan persediaan barang dagangnya itu langsung dihitung. Selanjutnya apabila ada retur penjualan atau penyesuaian harga jual itu, retur penjualan dan penyesuaian harga jual merupakan akun pengurang dari akun penjualan. Jika penjualan memiliki saldo normal di kredit, maka retur penjualan dan penyesuaian harga jualnya itu bersaldo di debit. Jadi ayat jurnalnya itu bisa dengan retur penjualan pada kas apabila penjualan dilakukan secara tunai dan retur penjualan pada piutang dagang apabila penjualan dilakukan secara kredit. Dan untuk harga pokok dan persediaan barang dagangnya itu tinggal dibalik saja penempatannya. Untuk ayat jurnal penyesuaian harga jualnya itu dapat dibuat dengan penyesuaian harga jual pada kas jika dilakukan secara tunai dan jika secara kredit penyesuaian harga jual pada piutang dagang. Selanjutnya yaitu mencatat transaksi potongan penjualan. Potongan penjualan juga merupakan akun pengurang dari akun penjualan. Saldo normalnya itu di sebelah debit. Ayat jurnal yang dibuat saat menerima pembayaran piutang dari pelanggan yang memanfaatkan potongan tunai itu kas dan potongan penjualan pada piutang dagang. Jika pembeli gagal memanfaatkan potongan itu, ayat jurnalnya kas pada piutang dagang. Baik, itu merupakan contoh pencatatan transaksi apabila kita menggunakan metode perpetual. Selanjutnya kita akan membahas pencatatan transaksi dengan metode yang kedua yaitu metode periodik. Dengan sistem periodik, pembelian barang dagang akan dicatat menggunakan akun pembelian, bukan akun persediaan barang dagang. Dalam sistem perpetual maupun periodik tidak ada perbedaan dalam pencatatan atas akun ongkos angkut keluar dan potongan penjualan. Jadi yang berbeda hanya pembelian dan persediaan barang dagangnya tersebut. Jadi langsung saja kita ke dalam ayat jurnal pencatatan transaksinya. Yang pertama yaitu ada mencatat transaksi pembelian. Jadi akun pembelian yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian dalam sistem periodik merupakan akun sementara yang memiliki saldo normal di sebelah debit. Pembelian ini akan menambah besarnya nilai barang yang tersedia untuk dijual. Pengurangan nilai barang yang tersedia untuk dijual dengan nilai persediaan akhir akan diperoleh besarnya harga pokok penjualan. Karena pembelian merupakan akun sementara, maka pada akhir tahun akun ini haruslah ditutup ke perkiraan ikhtisar laba rugi agar saldo akhirnya itu menjadi 0 dan tidak dibawa ke periode akuntansi tahun berikutnya. Jadi untuk ayat jurnalnya itu pembelian pada kas apabila pembelian dilakukan secara tunai dan pembelian pada utang dagang apabila pembelian dilakukan secara kredit. Pencatatan transaksi yang kedua yaitu ada mencatat transaksi retur pembelian, penyesuaian harga beli dan potongan pembelian. Retur pembelian dan penyesuaian harga beli yang digunakan dalam sistem pencatatan periodik merupakan akun atau perkiraan sementara yang memiliki saldo normal di sebelah kredit atau berlawanan dengan saldo normal akun pembelian. Retur pembelian dan penyesuaian harga beli merupakan akun pengurang dari akun pembelian karena bersifat mengurangi pembeli ke jumlah bersih. Karena retur pembelian dan penyesuaian harga beli merupakan akun sementara, maka pada akhir tahun akun ini juga harus ditutup ke perkiraan ikhtisar laba rugi agar saldo akhir menjadi 0 dan tidak dibawa ke periode akuntansi tahun berikutnya. Untuk ayat jurnalnya itu kas pada retur pembelian dan penyesuaian harga beli apabila pembelian dilakukan secara tunai dan utang dagang pada retur pembelian dan penyesuaian harga beli apabila pembelian dilakukan secara kredit.
Untuk potongan pembelian, akun potongan pembelian yang digunakan dalam sistem pencatatan periodik merupakan akun perkiraan sementara yang memiliki saldo norma di sebelah kredit atau berlawanan dengan saldo norma akun pembelian. Lalu, potongan pembelian dan retur pembelian itu sama-sama merupakan akun pengurang dari akun pembelian karena sifatnya yang akan mengurangi pembelian ke jumlah bersih. Pada akhir tahun juga akun ini ditutup dengan menggunakan ikhtisar laba rugi. Untuk ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi potongan pembelian yaitu utang usaha pada kas dan potongan pembelian. Oke, selanjutnya yaitu contoh transaksi apabila kita mencatat ongkos angkut. Sini juga ada dua ongkos angkut. Yang pertama ada ongkos angkut masuk dan ongkos angkut keluar. Jadi kalau di metode periode ini ada ongkos angkut masuknya, sedangkan di perpetual tadi kan tidak ada ongkos angkut masuk atau digantikan dengan persediaan barang dagang. Jadi untuk di periode, ongkos angkut masuk merupakan komponen dalam menghitung besarnya harga pokok penjualan, di mana ongkos angkut masuk bersifat menambah jumlah pembelian bersih sebagai harga pokok dari barang yang dibeli, sedangkan ongkos angkut keluar itu merupakan komponen dalam menghitung besarnya harga pokok penjualan. Untuk ayat jurnal yang dibuat pada ongkos angkut masuk, jika dibayar langsung oleh pembeli itu ongkos angkut masuk pada kas. Jika apabila penjualan dilakukan secara kredit itu ongkos angkut masuk pada utang dagang. Untuk ayat jurnal ongkos angkut keluar itu tinggal dibuat saja ongkos angkut keluar pada kas. Oke, selanjutnya yaitu mencatat transaksi penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual pada saat melakukan transaksi penjualan itu sama saja kas pada penjualan apabila dia melakukan secara tunai dan piutang dagang pada penjualan apabila dia melakukan secara kredit. Tapi bandingkan ayat jurnal yang di atas dengan sistem perpetual kita tadi, di mana dalam sistem periode itu tidak ada ayat jurnal untuk mencatat besarnya harga pokok dari barang yang dijual. Jadi kalau yang tadi, yang sebelumnya yang dengan menggunakan metode perpetual itu kan langsung menghitung harga pokok dan persediaan barang dagangnya. Sedangkan di periode itu tidak langsung menghitung harga pokok atau persediaan barang dagangnya. Oke, selanjutnya yaitu retur penjualan dan penyesuaian harga beli. Ayat jurnal yang dibuat oleh penjual saat menerima kembali barang dagang atau memberikan penyesuaian harga jual. Ayat jurnalnya itu dapat dibuat retur penjualan dan penyesuaian harga beli pada kas apabila awalnya penjualan dilakukan secara tunai. Sedangkan kalau secara kredit, retur penjualan dan penyesuaian harga beli pada piutang dagang. Yang terakhir yaitu mencatat transaksi potongan penjualan. Ayat jurnal yang perlu dibuat oleh penjual saat menerima pembayaran piutang yang memanfaatkan potongan tunai itu kas dan potongan penjualan pada piutang dagang. Jadi itu merupakan contoh-contoh pencatatan transaksi apabila kita menggunakan metode periode. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan video pembelajaran lanjutan. Untuk link YouTube-nya sudah saya di deskripsi, jadi kalian bisa menonton langsung videonya untuk menambah wawasan kalian di dalam akuntansi perusahaan dagang. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan mengenai materi yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi saya sangat berterima kasih apabila sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat pengucapan kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.